Nama saya Nafisa, saya seorang siswi SMA. Saya Jara, saya seorang siswi SMP. Nama saya Rizky Hermawan, saya sebagai wiraswasta swasta. Kenalkan, nama saya Aliska, seorang santriawati. Perkenalkan, nama saya Nabila Rizky Qurratullah ini. Saya merupakan seorang mahasiswi. Tahu tapi sedikit. Yang pernah dengar tapi gak tahu ya. Saya kurang tahu tentang hal tersebut. Tahu sedikit aja sih. Tahu, tapi tidak begitu mendalam. Ilmu pengetahuan untuk memahami alam semesta. Dari bagian ilmu agama. Mungkin bagian dari ilmu pengetahuan Islam. Tentang pemikiran yang lebih cenderung pada akal dan logika. Jadi, menurut saya, yang saya ketahui ya, filsafat Al-Razi dan Al-Farabi ini itu keduanya cenderung berpikir menggunakan akal dan logika untuk menguatkan ajaran agama Islam. Penting untuk menambah wawasan. Penting untuk menambah ilmu. Kembali lagi kepada masyarakatnya, kalau yang ingin tahu silakan mencari tahu, yang tidak tahu tidak juga dipaksakan. Perlu untuk menambah ilmu. Perlu, agar tidak terjadinya kesalahpahaman di masyarakat. Bisa melalui konten media sosial. Dengan ceramah. Bisa langsung berguru kepada yang ahli dengan filsafat tersebut. Bisa dengan kajian para ulama. Bisa dengan mengadakan kajian ataupun penyampaian materi dengan video yang menarik. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai filsafat Ar-Razi. Jadi, Ar-Razi itu siapa sih? Ar-Razi memiliki nama lengkap Abu Bakar Ibnu Muhammad Zakaria Ibnu Yahya Ar-Razi, atau di barat dikenal dengan nama Rajis. Ia lahir di Rai, dekat Teheran pada tanggal 1 Sya'ban 251 Hijriah, atau pada tahun 865 Masehi. Beliau hidup pada dinasti Saman. Nah, pada masa mudanya, ia dikenal dengan tukang intan, penukar uang, dan sebagai pemusik kecapi. Nah, di kota Rai, ia belajar kedokteran pada Ali Ibnu Robban Al-Tabari. Nah, kemudian ia belajar filsafat di Al-Bakhi. Beliau adalah seseorang yang sangat senang dengan mengembara, dan beliau banyak belajar filsafat dan juga ilmu-ilmu kuno. Ia juga belajar matematika, astronomi, sastra, dan juga kimia. Pada masa Mansur Ibnu Ishaq, Ibnu Ahmad Asad sebagai gubernur di Rai, Ar-Razi dipercayai untuk memimpin sebuah rumah sakit selama 6 tahun. Nah, pada masa itu juga Ar-Razi menulis buku tentang Al-Qalib Al-Mansuri yang dipersembahkan kepada Mansur Ibnu Ishaq Ibnu Ahmad. Dan di dunia timur, ia dijuluki sebagai The Arabic Galen. Bagaimana pemikiran filsafat Ar-Razi? Nah, yang pertama yaitu tentang akal dan juga agama. Ar-Razi mengumpulkan pendapat bahwa Tuhan telah memberikan manusia akal dan juga pikiran sebagai anugerah yang besar. Dengan akal, manusia bisa mengetahui yang bermanfaat dan mana yang tidak baik untuk memperbaiki hidup di masa yang akan mendatang. Dengan akal, dapat mengetahui hal-hal yang tersembunyi dan hal yang akan terjadi. Dan dengan akal pula, manusia dapat mengetahui dan juga mengenal Tuhannya. Ar-Razi mengatakan bahwa orang yang tunduk kepada agama karena tradisi-tradisi kekuasaan yang ada pada pemuka-pemuka agama dan tertarik dengan upacara-upacara yang mempengaruhi jiwa orang-orang merupakan orang-orang yang sederhana dalam pemikirannya. Ar-Razi secara sistematik mengkritik kitab-kitab suci dan buku-buku filsafat serta buku-buku agama. Yang kedua yaitu mengenai metafisika. Filsafat Ar-Razi ini dikenal dengan ajaran 5 kekalnya. Yang pertama, Al-Barriyah, Allah, yaitu Allah Ta'ala. Yang kedua yaitu An-Nafas Al-Kuliyat, yaitu jiwa universal. Yang ketiga yaitu Hayrullah Al-Ula, yaitu materi pertama. Dan yang keempat ada Al-Makan Al-Mutlak, yaitu tempat atau ruang absolut. Dan yang kelima yaitu Zaman Mutlak atau masa absolut. Ar-Razi mengungkapkan bahwa kelima hal tersebut merupakan kekal. Namun, yang kekal seutuhnya hanya Allah Subhanahu wa taala dan yang lain kekal atas izin Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga yaitu pandangan mengenai moral. Pandangan mengenai moral Ar-Razi mengungkapkan dalam bukunya At-Tib Al-Ruhani dan juga Sirat Al-Falasafiyah. Menurutnya, dalam hidup kita jangan terlalu zuhud, tapi jangan juga terlalu tamak. Artinya, yang paling baik itu moderat.
Jangan terlalu menumbuhkan nafsu dan jangan juga terlalu mengumbar nafsu. Segala sesuatu hendaknya disesuaikan dengan kebutuhannya saja. Farabi nama lengkapnya yaitu Abu Nasr Muhammad. Lahir di Farab, lalu pindah ke Baghdad untuk lebih memahami filsafat. Ia belajar logika dan filsafat kepada mata Ibnu Yunus, terutama kepada Ibnu Hailan, tokoh filsafat aliran Alexandria, yaitu aliran pemikiran Aristoteles, yang sekaligus mengajak Farabi pergi ke Konstantinopel. Lalu tinggal di sana selama 8 tahun guna mendalami filsafat. Nah, setelah itu ketika situasi politik Baghdad memburuk, Al-Farabi ini pindah ke Damaskus yang dikuasai oleh dinasti Iksidiyah. Namun tidak lama, ia segera kembali lagi ke Mesir karena terjadinya konflik politik di mana Aleppo dan Damaskus diduduki pasukan Hamdaniyah. Lalu setelah itu Farabi meninggal di Damaskus pada bulan Rajab 339 Hijriah pada usia 80 tahun. Lalu Al-Farabi ini meninggalkan banyak karya tulis yang secara garis besar bisa dikatakan atau dikelompokkan dalam beberapa tema, yaitu logika, fisika, metafisika, politik, astrologi, musik, dan juga beberapa tulisan sanggahan terhadap pandangan filsuf. Yang selanjutnya itu mengenai pemikiran filsafat Al-Farabi. Yang pertama yaitu hubungan akal, wahyu, dan juga konsep penabian. Al-Farabi mengembangkan pandangan yang kompleks mengenai hubungan antara akal, wahyu, dan juga konsep kenabian. Nah, menurut Al-Farabi, akal, wahyu bukan saling bertentangan, tetapi saling melengkapi. Al-Farabi juga menyatakan bahwa akal manusia merupakan sumber pengetahuan yang paling utama. Nah, yang paling utama di sini adalah yang mampu memahami alam semesta dengan alasan dan penalaran. Namun teman-teman, akal manusia memiliki batas-batas keterbatasan yang dapat diatasi dengan bantuannya wahyu. Selanjutnya yang kedua yaitu metafisika. Al-Farabi mempunyai pandangan mengenai metafisika yang kompleks, yang diantaranya meliputi mengenai konsep mengenai Tuhan, alam semesta, dan juga tingkatan eksistensi. Menurut Al-Farabi, Tuhan adalah sumber dari semua eksistensi, dan alam semesta terdiri dari 3 tingkatan eksistensi. Yang pertama yaitu alam mineral, dan yang kedua yaitu alam tumbuhan, dan ketiga yaitu alam hewan. Di antara ketiga tingkatan tersebut, ada alam intelektual yang terdiri dari pemikiran-pemikiran yang murni. Selanjutnya itu konsep moral dalam filsafat Al-Farabi, didasarkan pada gagasan bahwa moralitas berasal dari akal dan dapat ditemukan melalui penalaran yang benar. Menurut Al-Farabi, moralitas meliputi perilaku individu dalam interaksi sosial dan harus diarahkan pada kebaikan dan kebahagiaan umum. Nah, oleh karena itu, moralitas harus didasarkan pada kebijaksanaan, keadilan, dan akal yang baik. Ar-Raji menurut Ustadz Muhammad Riyaduddin selaku guru mapel PKN di SMP Asy-Syaikh. Nah, Abu Bakar Ar-Raji atau Ar-Raji adalah seorang murid dari salah satu tokoh ulama besar di zaman Abbasiyah, yaitu Hunain bin Ishaq, seorang penerjemah. Nah, yang mempunyai murid bernama Abu Hasan. Nah, jadi Ar-Raji ini belajar filsafat dan juga ilmu kedokteran kepada Abu Hasan, yang dimana Abu Hasan ini ilmu dan juga sanadnya sampai kepada tadi Hunain bin Ishaq. Beliau ini sangat luar biasa, mempunyai dan juga membuat buku 25 jilid yang sangat tebal. Actionnya dalam buku tersebut adalah sangat jelas dan juga terperinci, seperti tata cara pengobatannya harus seperti apa. Jadi sangatlah lengkap. Nah, di 25 jilid ini diterjemahkan kepada bahasa Inggris. Proses ini sampai 25 tahun menerjemahkan. Nah, hal ini tentu sangat menakjubkan. Lalu buku ini menjadi rujukan di daerah barat. Raji juga ialah seorang filsuf karena beliau ini menulis beberapa buku filsafat. Salah satunya yaitu Atib Ar-Ruhani dan Asirah Al-Falsafiyah. Ar-Raji ini terkenal dengan tokoh yang sangat rasionalis. Nah, di dalam buku falsafahnya, beliau mengatakan bahwa pikiran manusia adalah penentu. Nah, maksud hal tersebut yaitu kita perlu membebaskan pikiran kita untuk menentukan segala hal yang ada. Karena beliau itu saking rasionalisnya sampai bertentangan dengan filsuf muslim yang terdahulu, yaitu Al-Kindi.
Karena yang seperti kita ketahui bahwasannya filsuf Al-Kindi ini ingin menyatukan antara pemikiran filsafat dan juga wahyu atau agama. Nah, berbeda dengan Ar-Razi. Ar-Razi ini berpendapat bahwasannya tidak mungkin agama dan juga filsafat itu bersatu. Karena agama itu terbatas dengan wahyu dan segala hal dikembalikan kepada pikiran. Dan hal ini menjadi penjara apabila pemikiran filsafat ini dikaitkan dengan agama. Jadi filsafat atau pemikiran ini tidak optimal. Maka dari itu menurut Ar-Razi, agama dan pemikiran harus dipisahkan. Kedua yaitu filsafat Al-Farabi. Beliau ini saat usianya 20 tahun sudah menjadi seorang hakim dan ahli fikih Imam Syafi'i. Beliau ini sangat fenomenal, bahkan dianggap sebagai peletak dasar filsafat Islam karena beliau mengupas tuntas mengenai ajaran Plato dan Aristoteles. Dan beliau juga menyatukan ajaran tersebut. Beliau ini sangat multitalent di bidang MTK, logika atau filsafat, musik, dan juga menguasai 70 bahasa. Beliau ini ahli dalam filsafat, yaitu karena mengupas tuntas mengenai Plato dan juga Aristoteles, yang dimana Plato pemikirannya selalu menjuru ke atas atau ke langit, dan Aristoteles pemikirannya menjuru ke bawah, pemikirannya ke bumi. Nah, Al-Farabi mengatakan semuanya itu sama. Apabila hanya dikaitkan kepada akal manusia, itu tidak akan sampai. Berbeda dengan Al-Razi. Al-Farabi ini menyatakan bahwa Tuhan adalah penyebab utama adanya dunia ini sebagai pancarannya. Nah, sehingga terjadilah langit dan juga bumi dan seisinya. Hal ini disebut dengan teori emanasi. Ibarat cahaya jadi matahari, itu bersinar memancarkan cahayanya. Al-Farabi ini berusaha melogikakan dasar utamanya, yaitu wajibul wujud. Al-Farabi ini berusaha juga mendekatkan pendekatan filsafat dengan agama. Karena berpegang teguh dengan wajibul wujud, adanya bumi dan seisinya disebabkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena wajibul wujud Allah tidak berkurang sama sekali, seperti halnya proses sinar matahari. Al-Farabi dan Al-Razi menurut salah satu ustadz di Pondok Pesantren Al-Qahariyah yang bernama Ustadz Firman, yang mana menurut beliau yang pertama yaitu Al-Farabi. Al-Farabi adalah sosok ilmuwan dan filsuf Islam yang berasal dari Farab, Kazakhstan. Pemikiran daripada Al-Farabi dalam bidang politik yaitu seperti negara utama menyerupai konsep negara idealnya Plato. Pemimpin adalah penggerak pertama masyarakat untuk mendapat kebahagiaan. Sebagaimana kedudukan hati dalam jasad, sedangkan anggota tubuh lainnya adalah pembantu untuk menghasilkan kebahagiaan yang dicita-citakan. Yang kedua yaitu Al-Razi. Al-Razi dikenal sebagai seorang rasionalis murni, yaitu akal. Menurutnya adalah karunia Allah Subhanahu wa taala yang terbesar untuk manusia adalah akal. Dengan akal pikiran, manusia dapat memperoleh manfaat sebanyak-banyaknya. Bahkan dapat memperoleh pengetahuan tentang Allah Subhanahu wa taala dan juga pengetahuan agama. Baik, saya akan melanjutkan pemaparan materi mengenai Al-Razi dan Al-Farabi, yang mana saya mewawancarai salah satu guru di MTS Fajrul Islam, yaitu guru SHI yang bernama Ibu Zulfa Afifah. Menurut beliau, pemikiran antara Al-Farabi dan juga Al-Razi tentang filsafat sebenarnya sama-sama menggunakan akal dan juga logika. Contohnya yang pertama yaitu Al-Razi. Sebenarnya Al-Razi itu lebih dikenal sebagai ilmu kedokteran. Maka dari itu, di bangsa Eropa, kitab-kitab atau karya beliau sangatlah terkenal pada abad ke-7 sampai akhirnya Al-Razi terjun ke bidang filsafat. Ada ajaran 5 kekal yang disebut dengan metafisika Al-Razi. Metafisika Al-Razi itu intinya di mana manusia diberi akal pikiran agar berpikir bahwa Allah lah yang menciptakan manusia dengan adanya sebuah tujuan, yaitu untuk beribadah. Tentang filsafat itu bahwa dunia tidak berjalan sendiri tetapi memutar. Artinya menurut beliau artinya yang kekal itu Allah Subhanahu wa taala dan dunia ini diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu yang kekal di sini bukanlah dunia melainkan Allah Subhanahu wa taala.
Lalu, bagaimana cara atau langkah yang bisa kita tempuh untuk mengenalkan dan juga menjelaskan mengenai filsafat Ar-Razi dan Al-Farabi agar tidak terjadinya kesalahpahaman? Nah, yang pertama, teman-teman bisa menggunakan bahasa atau tutur kata yang disesuaikan atau yang mudah dipahami. Kita berbicara dengan masyarakat yang seperti apa, maka kita menyesuaikan cara bicara kita. Yang kedua, dengan menjelaskan nilai-nilai Islam yang ada dalam pemikiran mereka. Penting untuk menjelaskan nilai-nilai Islam dalam pemikiran mereka agar masyarakat bisa memahami bahwa filsafat tidak bertentangan dengan Islam. Yang ketiga yaitu memberikan contoh-contoh yang praktis atau yang mudah dipahami. Contohnya, misalnya memberikan contoh pengenalan bagaimana pemikiran Al-Farabi mengenai kedudukan manusia dan alam semesta dapat membantu manusia untuk memahami peran mereka di dunia dan bagaimana mereka harus bertindak dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat yaitu menyajikan karya-karya mereka secara terstruktur. Dan yang kelima yaitu menggunakan media yang tepat. Bisa melalui halaqah atau pengajian, atau kajian-kajian, atau sekarang ini merupakan zamannya modern, bisa menggunakan media sosial sebagai pengenalan kepada masyarakat, dan itu jangkauannya jauh lebih luas. Kesimpulannya, secara umum, ajaran filsafat Ar-Razi dan Al-Farabi berfokus pada pemahaman tentang alam semesta dan juga kehidupan manusia di dalamnya. Ar-Razi lebih berfokus pada ilmu dan kedokterannya, sementara Al-Farabi lebih membahas tentang politik dan juga kebahagiaan manusia. Ar-Razi dan Al-Farabi sama-sama memiliki kontribusi besar dalam pemikiran filsafat Islam dan dapat dijadikan pedoman manusia dalam menghadapi berbagai tantangan dari kehidupan. Nah, lalu untuk mengenalkan filsafat ini kepada masyarakat luas, kita dapat melakukan dengan bahasa-bahasa yang mudah dipahami oleh masyarakat, kemudian memberikan contoh-contoh praktis dan memberitahu bahwa filsafat ini sejalan atau lurus dengan nilai-nilai keislaman dan bisa mencari media yang tepat gitu. Apakah melalui kajian langsung ataupun melalui media sosial. Mungkin hanya sekian saja dari kami. Mudah-mudahan teman-teman memahami pembahasan mengenai filsafat Ar-Razi dan juga Al-Farabi. Kurang dan lebih mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.